wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Tak lupa juga salawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu guru SD Negeri 013821, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menyaksikan sosialisasi budaya positif ini. Sebelumnya saya mohon izin karena di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi atau sharing mengenai modul yang telah kami peroleh selama pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan ini. Nanti dalam penyampaian apabila ada yang salah atau yang berlebihan mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih dalam proses belajar dan harus banyak belajar. Sosialisasi budaya positif ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas aksi nyata pada modul puncak. Jadi budaya positif ini merupakan modul keempat pada modul 1. Ini modul 1.4. Sebelumnya ada modul 1.1, 1.2, 1.3 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian visi dan misi guru. Ya, baik saja kita mulai pada materi. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Pada penerapan budaya positif ada beberapa konsep yang harus kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus respon, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Lanjut. Ya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana yang merdeka serta bertanggung jawab, sehingga mereka menjadi pribadi yang bahagia. Salah satu strategi yang harus diperbaiki adalah bentuk disiplin yang selama ini berjalan di sekolah. Jadi menurut William Glasser itu ada beberapa ilusi yang selama ini kita pikirkan di sekolah. Yang pertama itu ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Lanjut. Ya, inilah paradigma atau pola pikir atau mindset yang harus kita rubah agar kita dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, yang tadinya kita berpikir bahwa kebutuhan semua orang itu sama,
kita harus mengubahnya menjadi bahwa kebutuhan setiap pribadi itu berbeda. Kemudian awalnya kita berpikir bahwa semua orang melihat atau berpandangan sama dengan kita. Kita harus merubah bahwa pandangan setiap orang itu berbeda. Kemudian kita yang awalnya mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, di sini kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda, tentang suatu masalah itu berbeda-beda. Kemudian awalnya kita berpandangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol diri kita. Kita harus mengubahnya bahwa yang hanya bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Kemudian yang tadinya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, kita harus mengubah paradigma itu menjadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian awalnya kita berpikir bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk atau membujuk murid, kita memaksanya. Kita bisa melakukan itu, harus kita ubah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bila kita memerintah tidak berhasil, maka kita harus memunculkan pilihan-pilihan yang beraneka sehingga siswa tidak perlu dipaksa. Kemudian yang terakhir, kita berpikir bahwa dalam suatu pertandingan atau suatu masalah ada menang ada kalah, kita harus mengubahnya menjadi model berpikir kalau tidak ada yang kalah, semuanya menang. Lanjut. Setelah kita merubah paradigma, yang kedua yang harus dilakukan adalah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Jadi budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara harus dibangun mulai dari diri kita sendiri. Terutama kita sebagai guru, kita harus menjadi teladan seperti semboyan Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Sumtulodo, Ingmadyo Maningkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sumtulodo di depan menjadi teladan. Jadi untuk kita menerapkan disiplin ini, kita harus mencontohkan terlebih dahulu kepada murid. Sehingga kalau murid sudah berhasil mencontoh, muncul motivasi-motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sejalan dengan Dian Gosen yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia mempunyai motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, manusia memiliki motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, manusia memiliki motivasi itu atau manusia ingin disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi kita harus dari dalam diri kita menerapkan kepada siswa juga, baiknya mereka disiplin itu karena motivasi dalam diri mereka sendiri, karena mereka ingin menghargai diri mereka sendiri, bukan karena mereka ingin mendapat penghargaan atau bukan karena mereka tidak ingin dihukum. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, dampaknya jangka panjang. Motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru. Kebutuhan siswa itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
Ini merupakan kebutuhan fisiologis, baik itu kesehatan, rumah, atau makanan. Yang kedua, kebutuhannya yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis untuk memberi, kita sebagai guru dapat memberi kasih sayang kepada siswa. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan kebebasan akan pilihan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Jadi ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau bertentangan dengan kesepakatan atau melanggar peraturan, ini karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Ya, di sini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian kira-kira alasan apa yang Doni miliki? Alasan mengapa dia memaksa atau merebut bekal temannya? Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Doni? Ayo coba. Kebutuhan makan. Pegang Bu. Oh, pegang. Kebutuhan apa? Kebutuhan makan. Kebutuhan makan itu tadi termasuk kebutuhan apa? Apa? Psikologis. Balik lagi selanjutnya. Kebutuhan apa? Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Ada lagi kira-kira selain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan apa lagi yang tidak terpenuhi oleh Doni? Ada jawaban lain? Balik ke kasih. Ayo Nek. Nenek keluar untuk dia. Ayo Bu. Terus biar aktif. Sama. Iya. Iya. Benar ya Bu, ini adalah kebutuhan bertahan hidup, tapi sebenarnya tergantung jawaban siswa ketika kita tanya. Jadi dari kasus ini ada beberapa kebutuhan yang bisa jadi tidak terpenuhi ketika kita bertanya alasan si anak mengapa dia merebut bekal temannya. Ya, di sini kalau kita tanya Doni kenapa merebut bekal temannya? Jawaban Doni, karena ia lapar, tidak dibawai bekal oleh orang tua, maka benar di sini adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Tapi ketika kita tanya si Doni, jawabannya dia karena senang diperhatikan temannya. Kenapa direbut bekal temannya Doni? Gak apa-apa Bu, biar aku dilaporkan sama Bu Guru melaporkan sama orang tua. Jawabannya itu berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh Doni adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, lain lagi kalau jawaban Doni adalah biar dia dianggap hebat oleh teman-temannya, biar teman-temannya takut olehnya, makanya direbut makanan temannya. Maka di sini kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kekuasaan. Dia ingin dianggap merasa hebat. Kemudian kalau Doni kita tanya, kemudian jawabannya bosan Bu, biar seru aja. Nah, biar seru aja. Ada yang nangis, ada yang marah katanya kan. Maka di situ kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Atau yang terakhir, apabila jawaban Doni jawabannya iseng aja, lucu melihat kawan nangis, lucu melihat dia marah katanya,
Maka kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Jadi di sini ketika kita menghadapi kasus bersama anak-anak, mereka pasti memiliki alasan mengapa mereka melakukan sesuatu yang melanggar peraturan. Dari jawaban mereka kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh mereka. Yang keempat adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol adalah posisi untuk memastikan apakah pengawasan disiplin di sekolah telah efektif, berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Menurut Ian Gossen, ada 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid. Jadi posisi kita sebagai guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang sering kita terapkan bersama anak-anak? Posisi mana yang sering kita lakukan selama ini sebagai guru? Monitor dan manajer. Monitor dan manajer, bagus. Itu karena manajer itu adalah hal yang seharusnya kita lakukan sebagai guru, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, bukan sebagai teman. Sebagai teman ada positifnya, tapi ada masanya itu tidak baik juga untuk murid. Monitor juga ada kekurangan baiknya sebagai manajer, karena di situ kita membimbing mereka untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Lanjut. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Jadi yang kita sering ucapkan kepada murid kalau kita sebagai penghukum adalah patuhi aturan ibu. Kalau enggak, awas ya, ibu hukum kamu, kan gitu. Atau kamu aja yang salah, lo bosen ibu, capek ibu hukumnya kan. Nah itulah kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kita tidak berpihak pada murid, apalagi tidak memikirkan murid. Akibatnya apa? Kemungkinan murid marah, mendendam, atau agresif mengulangi kesalahannya berulang kali. Itu akibat dari kalau kita sebagai penghukum menjadi guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah dengan tidak nyaman. Kata-kata yang sering dikeluarkan, ibu kecewa kali sama kamu, kan gitu. Kemudian berapa kali harus ibu bilang, cemana lah ngasih taunya, kok nggak ngerti-ngerti lah, kok nggak didengarkan lah, kok nggak dikerjakan lah. Itu posisi kita bila kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Di sini murid akan memiliki penilaian bahwa dirinya buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Akibatnya apa? Murid merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan,
murid merasa tertekan, tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya bagaimana? Terjalin hubungan baik antara murid dan guru. Guru menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita sebagai temannya murid, kita akan mudah untuk mempengaruhi murid, mengajak mereka atau memerintah mereka. Itu adalah dampak positif kita sebagai teman bagi murid. Lalu negatifnya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya, ya nggak mau lagi berteman sama ibu, nggak mau lagi saya nurut sama ibu. Itu dia dampak negatifnya. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja negatif jika murid tergantung. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan gurunya. Ya, mengandalkan. Ya, lanjut. Yang keempat, posisi sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau murid membuat kesalahan, maka kita akan bertanya, peraturannya apa? Kamu berbuat salah, ada nggak peraturan yang dilanggar? Gitu kan? Kalau ada, kata muridnya, sanksinya apa? Atau konsekuensinya apa? Karena kamu telah melakukan kesalahan. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, atau daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tanggung jawab guru sebagai orang yang bisa memaksa murid. Akibatnya, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan melakukan sanksi dari kesalahannya. Dan yang terakhir, ini adalah posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, di posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi penekanannya bukan dengan melakukan hukuman atau membuat konsekuensi, namun berkolaborasi agar murid dapat memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, makanya posisi manajer adalah posisi yang baiknya kita terapkan dalam menghadapi murid. Tidak perlu marah,
tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, dan lain-lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya dan apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berbeda dengan keyakinan kelas. Kenapa berbeda? Kesepakatan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang mendukung terwujudnya budaya positif. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, dalam menjalankan keyakinan kelas, setiap warga kelas harus memahami dan menyepakati konsekuensi apa yang akan didapat jika ada warga yang melanggar keyakinan kelas. Mengapa konsekuensi? Mengapa tidak hukuman? Karena konsekuensi adalah sebuah penerapan disiplin terhadap sesuatu yang dilanggar. Konsekuensi adalah sebuah identitas berhasil, sedangkan hukuman adalah sebuah identitas yang gagal. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas. Semalam kami di kelas 5 sudah membuat, tapi belum ditempel, masih di dalam lemari. Jadi yang pertama itu tanya pendapat murid, apa kira-kira kesepakatan yang akan kita terapkan di kelas. Kemudian ide-ide dari murid diambil, kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian kita jelaskan kepada murid untuk tidak menggunakan kata jangan, tidak boleh, ataupun dilarang. Di sana jangan buang sampah sembarangan, itu diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, ya kan? Jadi dalam kesepakatan kelas itu menghindari kata jangan, kemudian seluruh murid menandatangani, dan yang terakhir membuat poster kesepakatan kelas. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Lanjut. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membuat murid menjadi disiplin dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini dia. Apabila ada murid yang salah, maka kita akan mengatakan bahwa kamu tadi perbuatannya salah atau benar? Salah. Ya, tidak apa-apa berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Itu dia contoh menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, kenapa kamu buat tadi? Kenapa tadi dipukul temannya? Padahal kan kamu bisa untuk tidak memukul temannya, kan gitu. Kamu pasti kenapa? Tanya alasannya. Kemudian kamu tidak boleh mempertahankan sikap itu. Ayo kita buat
sikap yang baru apabila ada teman yang istilahnya menggoda atau mengganggu, kamu tidak harus memukul. Nah, itu dia validasi tindakan yang salah, karena memukul itu bukan tindakan yang benar, itu tindakan salah. Kemudian tahap ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Kembalikan kepada keyakinan kelas. Kita kan udah buat keyakinan kelas saling menyayangi sesama teman. Makanya tadi kamu memukul tanda bahwa kamu tidak melaksanakan keyakinan kelas. Untuk kedepannya bagaimana? Nah, kita tanya pada murid dari sikap salah yang dia buat, agar kedepannya mereka tahu bahwa mereka tidak ingin memukul karena takut dihukum, tapi mereka tidak memukul karena mereka tahu bahwa memukul itu bukan sikap yang baik. Ya, sekian materi dari saya. Kepada ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, akan saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak yang kurang. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita mau membuat kesepakatan kelas. Apa itu, Bu, kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah nilai-nilai baik atau perbuatan-perbuatan baik yang akan kita terapkan di kelas kita ini supaya kelas kita menjadi aman, nyaman, dan tentram. Ya kan? Apa contohnya bagaimana, Bu? Dalam membuat kesepakatan kelas itu baiknya kita hindari kata dilarang, jangan atau tidak boleh. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat itu kurang tepat kalau dalam kesepakatan kelas. Jadi baiknya bagaimana? Buang sampah pada Iya, buanglah sampah pada tempatnya, atau bisa juga menjaga kebersihan dan kerapian ke kelas. Paham? Ya, ibu akan bagi kertas. Di kertas ini kalian boleh membuat kesepakatan kelas yang lain yang menurut kalian perlu untuk kita terapkan di kelas kita. Itu baik ya. Yang udah siap boleh coba satu-satu ya maju ke depan. Sini, Queen, udah siap. Coba bacakan apa dulu itu kesepakatan kelasnya. Mohon jaga omongan atau Mohon jaga omongan. Coba ada yang membuat tentang berbicara. Ada yang menulis tentang pembicaraan kita. Kalau menjaga omongan itu sama dengan apa nak? Bahasa kesepakatan kelas yang baiknya. Apa tadi? Berbicara dengan sopan. Coba Queen, itu bahasanya apa? Coba buat lagi di situ baru tempelkan ya. Ininya ini biar sama ibu. Tempelkan. Siapa lagi yang udah siap? Nah, selfie. Sini. Apa kesepakatan kelasnya? Menghargai teman. Bagus. Langsung ditempel. Iya. Ya. Ada Reza. Ayo maju. Apa?
membuang sampah pada tempatnya. Bacain ya nak, lebih umum menjaga kebersihan kelas atau lingkungan sekolah. Gayu? Iya, mengerjakan tugas tepat waktu, mesti ditempel. Udah semua nak? Udah, iya. Udah semua? Ada masih pegang kertas? Udah. Udah, jadi ini adalah kesepakatan kelas di kelas kita. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Kemudian menghargai teman. Jadi sesama teman harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek. Kemudian memakai baju yang rapi. Berarti masukkan bajunya, pakai tali pinggangnya ya, kancing bajunya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini maksudnya kalau piket bertugas dengan bertanggung jawab. Habis makan jajan dibuang ke tong sampah, buang sampah pada tempatnya ya kan. Lingkungan sekolah juga kebersihannya harus dijaga. Kemudian menghormati guru. Menghormati guru bukan hormat, bukan. Kalau guru menjelaskan, didengarkan ya kan. Kalau guru memberi tugas dikerjakan.